ada cepretan bekas-bekas sambal, santan dan segala macam. Jadi kita lap bersih ya sahabat. Kotoran bisa menyumbat di selang-selang fleksibel di bagian eratnya, di bagian kompor tanam ya sahabat. Jadi jika tidak bersihkan dia akan berkarat, akan mengurangi keindahan pemandangan. Jadi dibersihkan saja. Halo sobat semuanya, ini adalah meja dapur yang sudah saya buat kurang lebih sudah 1 tahun ya sahabat pembuatannya, sebelum bulan puasa tahun kemarin, dan sekarang sudah lebaran di tahun 2023, jadi kurang lebih sudah 1 tahun. Dan adapun perawatan yang wajib dilakukan seperti ini, kita ganti keran air. Ini keran airnya kita pasang dengan merek Paloma ya sahabat. Jadi selain keran air juga seperti selang untuk selang fleksibel kitchen sinknya kita bersihkan, misalkan 2 atau 3 bulan sekali. Itu seperti kita di saat mencuci piring ya sahabat. Ini perlu diketahui, banyak orang yang tidak memahami. Misalkan ada tempat nasi, sisa-sisa nasi, kotoran tulang ikan dan sebagainya, itu jika tidak dibersihkan maka selang fleksibel untuk kitchen sinknya tersumbat. Jadi di saat menyiram itu airnya meluap ya sahabat. Dan selain untuk selang itu juga untuk keran airnya, misalkan sudah tidak layak pakai lagi, kita ganti saja. Karena untuk keran air ini misalkan airnya pelan, itu tidak enak di saat kita menyiram, di saat mencuci piring ya sahabat. Misalkan keran airnya bagus, airnya juga kencang, itu akan enak di saat kita mencuci piringnya. Begitupun dengan selang tadi, ada juga itu dulu ya sahabat, pernah saya membuka selang fleksibel meja dapur orang, itu ada di dalamnya masuk sikat gigi. Jadi itulah yang menyebabkan tersumbatnya air di dalam kitchen sink. Jadi sangat perlu diperiksa ya sahabat, misalkan beberapa bulan sekali. Seperti itu caranya. Dan untuk keran air merek Paloma ini, keran angsa yang seperti ini, dia ada kunci L kecil ya sahabat, yang bisa dikencangkan, dikendorkan. Itu ada pun fungsinya untuk kita menyesuaikan belokan keran angsanya seperti ini. Jadi misalkan jangan salah pilih itu. Misalkan sahabat membeli keran airnya, pastikan ada atribut atau spare partnya yang lengkap ya sahabat. Misalkan ada kuncinya dan segala macam, jangan sampai ketinggalan. Dan untuk pemasangannya sebaiknya, misalkan sobat sibuk, suruhlah tukang yang berpengalaman. Jadi seperti sobat lihat tadi, pemasangannya gampang-gampang rumit ya sahabat, harus tiarap di bawah meja dapur, jadi sedikit sulit, tetapi tetap bisa kita atasi.
Nah, di bagian kitchen sink juga harus sering-sering kita lap ya sahabat, misalkan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jika tidak dibersihkan dia akan berkarat, ada cepretan bekas-bekas sambal, santan dan segala macam. Jadi kita lap bersih ya sahabat. Seandai kata baju, misalnya baju yang kita pakai tidak kita cuci-cuci, itu akan sangat kotor sekali. Nah, dan di bagian yang saya bilang tadi seperti ini, jadi dia terkadang kotoran bisa menyumbat di selang-selang fleksibel di bagian eratnya, bekas nasi, kotoran dan segala macam. Jadi misalkan bisa dibuktikan oleh sahabat sendiri, misalkan selang fleksibel kitchen sinknya tidak dibersihkan, apakah masih lancar atau tidak, apakah ada yang tersumbat. Dan untuk selang fleksibel untuk keran airnya bisa kita lihat tadi dia sampai ke atas ya sahabat, jadi gampang-gampang rumit, sebaiknya menyuruh tukang. Jadi jaga saja silaturahminya kepada tukangnya agar sahabat ketika perlu itu kita enak meminta tolong ya sahabat. Jadi kenapa saya bilang kewajiban, karena diibaratkan pakaian saja, jika tidak kita cuci itu akan kotor sekali ya sahabat, apalagi seperti meja dapur dan sebagainya. Dan satu lagi di bagian kompor tanam ya sahabat. Jadi di bagian kompor tanam ini sebaiknya rutin-rutin dibersihkan. Jadi karena jika tidak dibersihkan ya ada bekas-bekas minyak di saat memasak seperti ini ya sahabat. Bisa kita lihat. Jadi jika tidak dibersihkan dia akan berkarat, akan mengurangi keindahan pemandangan. Jadi dibersihkan saja di saat memasak itu, misalkan 1 minggu sekali boleh. Jadi itulah tadi tentang perawatan meja dapur ya sahabat. Dari keran airnya kita periksa dengan rutin, begitupun dengan kitchen sinknya dibersihkan, dan kompor tanamnya juga kita bersihkan agar meja dapurnya tetap segar dan sempurna. Karena jika meja dapur sahabat di rumah sudah bersih dan terawat seperti ini, itulah yang mencerminkan kepribadian yang bersih dan alami ya sahabat. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Wassalam.